Buat Bapak Ibu, saudara-saudara, warga jemaat GPIB Siloam Pontianak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan kembali memasuki dan membuka kembali gedung gereja kita untuk beribadah di hari Minggu pada bulan Juli tahun 2020. Adapun untuk memasuki tatanan kenormalan yang baru, perlu mempersiapkan diri kita dan segala sesuatunya yang berkaitan dengan arahan pemerintah, arahan Majelis Sinode GPIB untuk protokoler kesehatan ataupun protokoler dalam penanganan pandemi COVID-19. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian seluruh warga jemaat GPIB Siloam Pontianak atau merupakan kewajiban warga jemaat GPIB Siloam Pontianak. Yang pertama, untuk kita ketahui bersama, hanya usia dari 17 tahun sampai 50 tahun adalah usia yang diperbolehkan untuk mengikuti ibadah di GPIB Siloam Pontianak. Khusus bagi para presbiter yang bertugas dengan tetap memperhatikan protokoler kesehatan selama masa pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, Ibu Bapak Saudara-saudara, untuk anak-anak, pelayanan anak maupun persekutuan teruna PAPT, juga perhatian bagi ibu hamil dan ibu menyusui serta warga jemaat yang mempunyai penyakit bawaan beresiko tinggi terpapar COVID-19 seperti demam, batuk, flu, pilek, bahkan juga penyakit yang berkenaan dengan kelemahan imunitas tubuh, penyakit kanker, penyakit jantung, diabetes maupun juga tekanan darah tinggi, disarankan untuk mengikuti ibadah secara daring atau secara online. Yang ketiga, tubuh dalam kondisi sehat, hanya suhu tubuh di bawah 37,5 derajat Celcius yang diperbolehkan untuk beribadah di gedung gereja. Jika pengukuran suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius, jemaat diminta untuk pulang dan beribadah dari rumah. Juga berlaku bagi para presbiter yang bertugas. Yang keempat, warga jemaat wajib menggunakan masker. Baik masker yang kita lihat ini secara medis, masker medis, maupun juga masker kain. Atau tambahan face shield seperti ini. Selama mengikuti kegiatan peribadahan, presbiter yang bertugas wajib menggunakan masker dan face shield. Yang kelima, wajib mencuci tangan di tempat yang sudah disediakan dan ikuti garis antri untuk mencuci tangan, sehingga tidak nampak kita berkerumun secara bergantian, kita tertib. Tidak diperkenankan juga kontak fisik, itu yang keenam, seperti bersalaman atau berjabat tangan, bahkan berpelukan. Gunakan salam secara namaste. Kita kepalkan tangan seperti ini. Dapat menggunakan salam dengan tangan kanan ditempel di dada kiri sambil sedikit membungkuk. Yang ketujuh, wajib juga bagi warga jemaat yang mengikuti ibadah untuk mengisi buku kehadiran ibadah atau scan secara QR formulir kehadiran ibadah dan wajib diisi semua. Data ini diperlukan untuk kontak tracing jika diperlukan di kemudian hari. Yang kedelapan, wajib duduk sesuai nomor tempat duduk yang sudah diberikan oleh Satgas. Tidak diperkenankan bertukar nomor atau pindah tempat duduk. Dimohon menjaga jarak dalam ruang ibadah minimal 1 meter, jangan berdekatan. Yang kesembilan, membawa botol minuman sendiri, termasuk Alkitab. Hindari untuk saling meminjamkan barang-barang. Yang ke-10, menghindari
berdiam lama di area gedung gereja bersama-sama selain pada waktu peribadahan berlangsung. Selalu memperhatikan dan mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan sesuai dengan tatanan yang diberlakukan. Demikian beberapa hal yang menjadi kewajiban warga jemaat GPB Siloam Pontianak untuk kita mengikuti dalam kepatuhan, dalam kesetiaan, sampai terus kita bergumul dalam doa agar pandemi COVID-19 dapat segera berlalu. Kita berdoa untuk setiap instansi yang terkait dalam menangani percepatan penanganan pandemi COVID-19 ini. Dan doa kita semua, kita yakin dan percaya Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, dan Roh Kudus yang menyertai gereja akan memberkati dan membuat pandemi ini segera berlalu dan kita kembali dapat beraktivitas sebagaimana biasa. Sekian arahan dan penegasan dari saya sebagai pendeta Ketua Majelis Jemaat GPB Siloam Pontianak. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera. Shalom. Selamat senja hari bagi Bapak Ibu sekalian. Kiranya saat ini kita dipenuhi sukacita Roh Kudus serta damai sejahtera dalam kehidupan kita, di mana pada saat ini kita sedang mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk melaksanakan ibadah sektor yang ada di GPB Siloam, ibadah rumah tangga. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah. Bapak Ibu sekalian, marilah kita berdiri sambil menyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 64. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guruh riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku.
Bapak Ibu sekalian, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami hadir ke hadirat-Mu, menyampaikan syukur dan terima kasih kami atas sukacita yang kami rasakan melalui penyertaan-Mu hari ini. Dan pada sore hari ini, kembali Engkau Tuhan menyatakan kesetiaan-Mu, menghadirkan kami, jemaat-Mu yang ada di GPB Siloam Pontianak, untuk melaksanakan ibadah keluarga. Tuhan, berkatilah ibadah kami, agar ibadah kami ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita berdiri sambil bermazmur, yaitu yang diambil dari Mazmur 56 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima, dan kita membacanya silih ganti. Dan pada ayatnya yang terakhir, ayat yang kelima, kita membaca secara bersama-sama. Mari kita mulai. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, merpati di pohon-pohon terbantin yang jauh, miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gad. Kasihanilah aku, ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Demikianlah pembacaan Alkitab ataupun litani kita pada sore hari ini. Kepada Bapak Ibu sekalian, dipersilakan duduk kembali. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya
ajaib kuasanya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan bacaan Alkitab pada petang hari ini dari surat 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. 1 Petrus pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Kita memberikan tanda pada Alkitab kita masing-masing. Mari kita pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus firman kehidupan kami, pada jam saat ini Tuhan bersama-sama dengan keluarga jemaat GPIB Siloam Pontianak mengucap syukur, menaikkan pujian, bahkan juga berlitani, bermazmur. Saatnya kami hendak membaca Alkitab, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti firman Tuhan dan dibimbing untuk dapat menghayati secara mendalam, bahkan diberikan kesanggupan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Ampunkan salah dosa kami, layakkan kami untuk menghayati kebenaran sabda-Mu, demi Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat mari berdiri. Saya akan bacakan pembacaan Alkitab dari 1 Petrus 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6 berkata demikian. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama. Dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat Tuhan, kiranya kita dalam keadaan sehat dan senantiasa tetap bersukacita di tengah-tengah situasi kondisi yang kita alami bersama-sama. Bacaan Alkitab kita
mengangkat tema siap menderita. Apa yang perlu kita siapkan untuk menderita ini? Ini tema yang mengajak kita dan menggelitik kita bersama-sama, bahkan juga mungkin kita langsung saja bisa bereaksi. Untuk apa? Kalau cuma menderita lalu kita mesti mempersiapkan diri. Tapi yang dimaksud di sini saat Rasul Petrus menyampaikan kepada orang-orang yang ada di jemaat mula-mula pada saat itu, ayat 1 bacaan kita. Karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Disinilah yang dimaksudkan dengan siap menderita, karena Kristus sudah lebih dahulu menderita secara badani. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan digunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Jadi penderitaan bagi orang-orang Kristen pada masa itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, penderitaan yang benar-benar luar biasa, baik fisik mereka atau jasmani mereka, maupun juga penderitaan mental mereka. Sebagai pengikut Kristus, mereka siap untuk menerima caci maki dari keadaan orang-orang yang ada di bawah pemerintahan kekaisaran Romawi saat itu. Mereka juga siap menderita secara fisik badani mereka dengan hukuman dan sanksi yang diberikan oleh kerajaan Romawi pada masa itu. Ingat cerita bagaimana mereka dibuang ke gua-gua singa yang lapar itu. Mereka cuma menyaksikan, ya, penguasa-penguasa itu cuma menyaksikan. Dan bagaimana penderitaan umat Allah pada masa itu sangat-sangat berat dan taruhannya nyawa. Bahkan juga saat mereka mau menghilangkan semua penderitaan ini, mereka tinggal menukar iman sebenarnya. Tapi saya kira dalam sejarah gereja banyak orang-orang yang tetap mau setia kepada Tuhan sekalipun siap menderita apapun. Mari lihat juga ayat 3. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, penyembahan berhala yang terlarang. Ini juga ikut mempengaruhi kehidupan persekutuan gereja saat itu. Banyak orang-orang Kristen yang jatuh di dalam dosa kemabukan, hawa nafsu, keinginan, pesta pora, bahkan penyembahan berhala yang terlarang, mereka juga ikut dalam pengaruh-pengaruh demikian. Namun Petrus juga menyampaikan di ayat 4, Bapak Ibu, mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Orang-orang Kristen saat itu juga siap menerima fitnahan, siap menerima resiko beriman kepada Kristus. Ya, mereka juga harus memberi pertanggungjawab kepada Tuhan yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan ayat 6 bacaan kita katakan, itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, siap menderita karena teladan Tuhan Yesus Kristus yang bersedia menderita harus menjadi bahagian akta iman kehidupan kita, pribadi maupun juga keluarga lepas keluarga. Siap menderita juga mau mengajak kita bersedia menderita untuk tidak membalas sebuah tindakan jahat dengan kejahatan, tapi justru dengan kebaikan. Nah, disinilah yang diperlukan kesediaan menyangkal diri. Ya, namanya menyangkal diri, bagaimana saudara harus tetap memberikan dan melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakitkan hati saudara. Saudara juga harus siap untuk membalas setiap tindakan-tindakan yang mungkin menyakiti hati saudara, saat saudara harus membalasnya dengan senyuman dan kebaikan, bahkan cinta kasih Tuhan kepada mereka.
Ini yang dikatakan penderitaan mental. Ini tidak mudah memang. Tetapi juga latar belakang kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, siapapun kita di hadapan Tuhan Allah, bacaan Alkitab kita mau mengatakan ikut Yesus, siap pikul salib, siap menderita, dan tetap memegang teguh iman percaya kita kepada Kristus. Dan saya kira itulah inti dari surat 1 Petrus ini kepada jemaat-jemaat secara universal pada masa itu. Bahkan juga saat surat ini kita baca kembali di tengah-tengah konteks kita saat ini dalam situasi pandemi dan mempersiapkan diri dalam proses adaptasi kebiasaan baru, ya, menuju tatanan new normal. Sudah dengan kalimat baru, ya, adaptasi kebiasaan baru kita, menjaga jarak, menjaga kesehatan diri kita dalam ibadah-ibadah yang kemudian sudah dibuka kembali, kita tetap memakai protokoler kesehatan, memakai masker dan seterusnya. Saya kira itu harus menjadi sebuah kebiasaan baik bagi kita saat ini, dan biarlah apa yang kita lakukan kita percaya ada waktu Tuhan yang indah yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap orang beriman. Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan Yesus Kristus, jikalau Tuhan Yesus sudah memberikan teladan penderitaan di atas kayu salib untuk sebuah kebaikan, maka kita pun murid-muridnya harus meneruskan teladan itu lewat sikap dan kesediaan menyangkal diri dan siap menderita, sekalipun kita melakukan perbuatan yang baik. Mari terus berbuat baik, sekalipun di sekitar kita banyak orang yang tidak berbuat baik kepada kita, karena kita mau melihat Yesus Kristus yang sudah melakukan itu lebih awal, dan sebagai muridnya kita tertantang untuk menjawab itu semua dalam seluruh aspek kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat 1 mengatakan tadi, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Siap menderita karena mengikut Yesus Kristus. Siap menderita karena perbuatan baik dan kasih kepada sesama, sehingga orang lain boleh mendapatkan kasih dan kekuatan iman lewat kehadiran kita. Amin. Mari menyambut pemberitaan firman Tuhan dari Kidung Jemaat 408, di jalanku ku diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cerdas di depanku datang air yang sedap. Dari cerdas di depanku datang air yang sedap. Kita satukan hati dalam doa syafaat. Terima kasih ya Tuhan atas firman Allah yang mengingatkan kami siap menderita karena Kristus telah menjadi teladan penderitaan di atas kayu salib
untuk menebus dosa dan kesalahan kami, bahkan menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami pun diajak untuk bersedia menyatakan kesiapan diri kami untuk siap menderita karena iman kami kepada Kristus, siap menderita untuk tetap berbuat baik, dan kami percaya mengucap syukur dalam setiap perkara. Dalam suka duka kami boleh melihat semua Tuhan pakai untuk kebaikan kami, untuk pemurnian iman kami. Di tengah perjalanan yang berliku, kami percaya juga Tuhan menolong kami, dan memberikan kasih setia dan kebaikan-Mu terus memelihara kehidupan kami. Berkati semua keluarga-keluarga jemaat yang boleh beribadah keluarga pada saat ini melalui tayangan ibadah ini. Tuhan memberkati keluarga-keluarga di rumah, kepala keluarga, ibu rumah tangga, orang tua tunggal, orang-orang tua lanjut usia, bahkan anak-anak kami yang kecil dalam pertumbuhan fisiknya, yang sudah bersekolah, walaupun juga secara online. Tuhan berkati juga bagi generasi muda dan bagi setiap orang-orang dewasa. Biarlah keluarga-keluarga jemaat diberkati, diberikan kesehatan dan imunitas tubuh yang baik, pun juga punya kekuatan iman yang luar biasa untuk tahan penderitaan karena terus mau berbuat baik dan terus beriman kepadamu. Tuhan memberkati juga setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada di GPB Siloam Pontianak, juga bagi setiap yang melayani pada ibadah saat ini. Tuhan memberkati. Kami menyerahkan jemaat yang dalam keadaan sakit, dirawat di rumah sakit ataupun di rumah-rumah, anugerah Tuhan memulihkan mereka. Istimewa kami berdoa buat Bapak Erhendro yang dirawat di rumah sakit, Tuhan jamah, pulihkan dan sembuhkan upaya medis yang diberikan, Tuhan berkati. Kaum keluarga yang menjaga dan merawat, Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan iman. Juga bagi jemaat-jemaat Tuhan lainnya yang mungkin dalam keadaan lemah tubuh, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Mereka yang berbeban berat diberikan jalan keluar yang terbaik, yang berduka dihibur dan dikuatkan, yang berbahagia karena di minggu ini merayakan hari ulang tahun kelahiran dan berbagai berkat, Tuhan sempurnakan syukur hati mereka. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh warga jemaat, baik yang boleh mengambil bagian dalam ibadah saat ini, maupun setiap Bapak Ibu Saudara-saudara yang mengikuti program ini. Tuhan berkati mereka, Tuhan tilik mereka, berikan mereka kesediaan untuk siap memikul salib, sampai Tuhan datang kembali menemukan kami tetap setia kepadamu. Terima kasih Bapa, berkati pelayanan persekutuan dan kesaksian gerejamu, baik GPB Siloam Pontianak maupun juga gereja-gereja lain, dalam mengabarkan Injil Kristus. Tuhan memberkati. Demikian juga pemerintah bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, para menteri, semua aparatur negara, TNI Polri, sampai pada tingkat daerah, baik Kalimantan Barat maupun juga kota Pontianak. Tuhan memberkati. Semua orang yang terkait dalam penanganan dari pandemi COVID-19, Tuhan berkati. Para dokter, juru rawat, para medis, petugas-petugas di laboratorium yang saat ini berjuang untuk mendapatkan vaksin ataupun obat bagi COVID-19, Tuhan memberkati dan berikan hikmat. Dan Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, dan sukacita dalam menjalankan tugas-tugas di bidang medis ini. Kami serahkan akan seluruh kehidupan kami serahkan seluruh rangkaian doa permohonan kami pinta dan sempurnakan dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saatnya kita memberikan persembahan. Dan sebelum kita memberikan persembahan, marilah kita dengar kata Alkitab dari kitab Mazmur pasal 65 ayat 2 yang mengatakan, "Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar." Kita memberikan persembahan sambil diiringi dengan nyanyian Kidung Jemaat 439. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bapak Ibu sekalian, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan atas kelimpahan berkat-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan sebahagian berkat-Mu ini Tuhan, kami berikan kembali sebagai persembahan kami kepada-Mu. Terima dan kuduskanlah persembahan umat-Mu ini, agar dapat dipergunakan sebagai penopang pelayanan di gereja-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita akan kembali dalam kehidupan kita masing-masing dengan melaksanakan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang
teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.